Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di halaman 123. Kita baca. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, ba'athahu Allahu bin nidarati anis syirki. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad agar memperingatkan dari syirik, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Maknanya kata Syekh Utsaimin, ay yundhiruhum anis syirki wa yad'uhum ila tauhidillahi azza wa jalla fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu memperingatkan manusia dari syirik, mengajak mereka pada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, ini misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin kita baca ya, pengenalan kita tentang Nabi Muhammad, nasabnya, kemudian beliau ya tinggal tempat hijrahnya dan sebagainya, kemudian dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, dengan apa beliau diangkat menjadi rasul. Nah, sekarang ya, pembahasan kita adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tugas utamanya itu sebagaimana Nabi terdahulu pula, yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, menjauhkan manusia dari syirik. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus para rasul ya, di setiap umat ya. Kami utus di setiap umat manusia itu rasul. Apa misinya? Ani ibudullah, agar mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi syirik, menjauhi semua yang dipertuhankan selain Allah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya, ingin menerangkan, mentanbih bahwa Nabi Muhammad inti dakwahnya adalah mengajak pada tauhid, menjauhkan syirik. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. An-nida'u lirrasul, ya, panggilan ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangkitlah engkau, wa anzir, bangkitlah dan peringatkanlah. Maksudnya apa? Ya'murullahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yakuma bi jiddin wa nasyatin wa yundhirun nasa anis syirki wa yuhadziruhum minhu wa qad fassara syaikhu hadhil ayah. Allah memerintahkan nabinya agar bangkit dengan sungguh-sungguh dan semangat, memperingatkan manusia dari kesyirikan dan memperingatkan mereka dari semua yang terkait dengan kesyirikan. Dan ayat ini telah ditafsirkan ya nanti di bawahnya. Ya. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangkit, kum fa'anzir, bangkitlah dan peringatkan dari kesyirikan, peringatkan umatmu dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu yaitu Allah agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan kotoran tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi untuk berharap kembali yang banyak, kembali yang lebih banyak. Jadi memberi tapi pengen diberi balasan lebih banyak. Memberi uang 500 pengen dikembalikan 10.000, itu contoh gampangnya. Wala tamnun tastakthir ya, memberi jasa sedikit pengen balasan banyak ya. Nah, itu dilarang oleh Allah. Wali rabbika fasbir. Ini nanti menunjukkan kalau dakwah itu harus ikhlas. Kalau memberi itu harus ikhlas, bukan meminta apa? Kembalian, maksudnya begitu. Dan terakhir, wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah, kepada Allah lah engkau bersabar. Wa makna kum fa'angdir, dan makna dari kalimat kum fa'angdir ya di atas ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, wa qad fassara hadil ayat ya, Syekh menafsirkan ayat ini. Maksudnya ini ya, kum fa'andir ya, bangkit dan peringatkanlah.
Yundhiru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Bangkit peringatkan umatmu dari kesyirikan dan ajak mereka kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu maka agungkanlah, ai adzimhu bit tauhid. Agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah, ai tahhir a'malaka anisyirki. Bersihkan amalanmu dari kesyirikan. War rujza fahjur. Dan kotoran jauhilah. Ar-rujz, ya, kotoran yang dimaksud di sini adalah al-asnam, patung-patung. Wahajruha tarkuha, dan cara meninggalkannya ditinggalkan, ya. Wal bara'atu minha wa ahliha, ada dua, ya, ditinggalkan secara fisiknya, lalu yang kedua berlepas diri dari patung tersebut dan juga pembuat patung, penyembah patung dan semuanya. Jadi cara menghajar, ya, Tuhan selain Allah itu ditinggalkan, ya, sesembahannya dan ditinggalkan pemujanya. Ya, jangan dekat-dekat sama orang-orang seperti itu. Taib. Ya, kemudian, ya, ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian beliau melanjutkan, akhadha ala hadza asyra sinina wa yad'u ila tauhid. Wa ba'daha wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Nabi akhadha ala hadza ay anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baqiya asyra sinina yad'u ila tauhidillahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal, ya, di Mekah 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Wa afraduhu bil ibadati subhanahu wa ta'ala. Dan mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam beribadahan. Wa ba'dal asyri, dan setelah 10 tahun, urija bihi ila sama. Nabi, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Jadi kan kita ingat di atas, Nabi di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun, ya. Oh, maaf, bukan di situ. Nabi di Mekah 13 tahun, ya kan. Nabi itu kan jadi rasul, ya, jadi nabi dan rasul berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Paham dulu? Nah, ketika Nabi SAW, ya, 10 tahun berdakwah di Mekah, ya, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Berarti setelah Isra Mi'raj itu nanti Nabi masih 3 tahun lagi berada di Mekah, gitu, ya. Paham, ya? Nah, dan peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, ini sangat luar biasa. Nah, akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, insyaallah ta'ala, ya. Sampai sini dulu, ya, mohon dihafalkan karena ini banyak ini, ya, dalil dan matanya banyak, jadi tugasnya menghafalkan itu. Nanti beberapa saat lagi insyaallah saya minta untuk setoran hafalannya, ya. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.